Bapak gimana kabarnya? Baik kok, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kok baik juga aku. Kuliah gimana? Lancar kan? Ya, gitu deh. Ya kuliah ya. Pokoknya alhamdulillah lah, lancar pokoknya mah. Kamu Alhamdulillah. kamu gimana kuliahnya? Alhamdulillah sih lancar juga. Ya sedikit capek lah. Capek? Capek kenapa? Ya gitu deh, namanya mahasiswa ya tugasnya banyak. Dan apa ya, kamu tahu sendiri kan kalau aku tuh di keluarga tuh kayak tes support gitu. Kayak terutama bapak aku ya, kayak dia tuh pengen aku jadi yang terbaik, cuma kurang dukungan aja. Kayak kan dukungan kan gak mesti apa materi, gak mesti fasilitas, tapi kan kita juga butuh dukungan batin gitu kan, mental kita juga. Tapi aku ngerasa kurang ngedapetin itu sih, jadi makanya capek. Kalau bahasa anak sekarang capek mental kali ya. Nah, tapi aku ngerti sih kenapa dia itu kayak gitu kan. Aku juga kan anak pertama ya di keluarga, jadi mungkin dia pengennya aku tuh jadi role model gitu buat adik-adik aku, jadi apa namanya, jadi contoh gitu, jadi teladan yang baik. Makanya beliau tuh nge-push aku buat jadi itu gitu. Cuma ya gitu, gimana ya, ya gitu deh. Kadang tuh ya capek ya dirasa sendiri ya, mau gimana lagi, paling ya cerita ke kamu gitu, aku lagi capek gitu. Karena menurut aku bapak aku tuh nggak pernah kayak ngelihat itu tuh, ngelihat apa aku capek gitu, karena aku juga emang nggak mau nunjukin itu. Toh juga menurut aku dia nggak peduli gitu, yang penting hard worker hard worker hard worker. Makanya dia cuma ngelihat hasilnya gitu, tanpa ngelihat jungkir balik di balik semua itu gitu. Itu kamu udah ngerasain kayak gitu tuh emang dari semester awal apa emang baru-baru ini? Actually ya iya sih ya, dari semester awal sih biasa aja sih, cuma makin kesini kan ya namanya juga semakin tinggi semester kita, semakin besar kan tanggung jawab yang kita pikul gitu, semakin banyak pelajaran yang kita dapat gitu kan. Jadi ya nggak beban sih, nggak pernah dijadiin beban, cuma ya gitulah. Terus itu mama kamu juga kayak gitu sama kayak bapak? Gak sih, aku lebih condong, lebih suka cerita itu ke ibu aku, karena menurut aku cuma dia sih yang benar-benar, cuma beliau yang bisa ngertiin perasaan dan keadaan aku, cuma beliau. Paling beliau cuma bilang apa, yang sabar, namanya juga lagi berproses, pasti capek itu pasti ada. Kalau capek itu istirahat, jangan berhenti. Berhenti itu kalau udah selesai. Beliau selalu nanamin ke aku gitu, kamu tuh anak pertama, pundaknya harus kuat. Kalau anak pertama pundaknya lemah, gimana nanti adik-adik kamu gitu. Jadi paling motivasi itu datang dari ibu aku, dan ya khususnya dari aku sendiri gitu. Gitu. Emangnya sih dia bapak aku juga, aku sering apa ya, kayak konflik gitu, sering masalah dengan beliau. Karena emang bapak aku tuh wataknya keras gitu, keras, tegas, disiplin, apapun itu tuh. Kadang masalah yang kecil aja digede-gedein gitu ya, tapi aku paham sih, emang karakter beliau begitu. Dia tuh apa ya, kayak mencontohkan ke aku tuh, jadi orang tuh nggak boleh lemah gitu, nggak boleh jadi orang yang apa sih, mau gitu ditindas. Itu harus keras juga kayak beliau, harus, apalagi kehidupan kan keras ya. Jadi ya Iya benar. harus bisa gitu, diterjang badai itu harus kuat, jangan cuma di angin sedikit aja roboh. Itulah yang aku dapetin dari apa yang beliau ajarkan kepada saya gitu, kepada aku gitu. Tapi kamu rasa terbebani gitu? Ya maksudnya sedikit-dikit kalian suka, aduh gue capek, aduh kenapa sih harus kayak gini gitu? Ya sometimes sih, nggak selalu, apa ya, cuma butuh didengar aja sih. Kayak, pak aku tuh capek, pak aku tuh apa ya, gak sekuat yang bapak, apa yang bapak bayangin gitu.
Tapi ya gitulah, beliau tuh ya gitu, nggak pernah mau ini, nggak pernah ngeliat aku tuh lemah gitu, harus kuat gitu. Ya namanya juga manusia ya, nggak selamanya bisa tegar gitu kan. Kada titik dimana mereka jatuh, titik dimana mereka capek gitu. Cuma pengen didengar aja sih. Terus biasanya kalau lagi kayak gitu kamu ngapain? Ngapain ya, merenung. Masa merenung? Ada ya, ini aja sih, lebih ke apa sih namanya, apa sih kalau kata anak sekarang, healing ya. Healing. Iya, healing dengan ya ngobrol sama ibu kayak tadi, ngobrol sama mama, enggak cerita ke temen, ke kamu kayak gitu. Ya inilah, cari kegiatan yang bikin aku mencharge energi aku lagi, cari aura positif lagi kayak gitu, bangkit lagi ya, istirahat sejenak lah, rehat sejenak. Tapi kamu udah pernah cerita belum sih ke bapak kamu? Kayak, aku tuh nggak bisa kayak gini gitu, ngomong. Nggak dipendem doang gitu. Biar bapak kamu tahu. Ya aku udah, maksudnya aku udah sering sih kayak gitu, kayak pak aku tuh capek, pak aku tuh apa sih nggak sekuat yang bapak lihat gitu, aku tuh juga manusia yang bisa ngerasain capek, yang bisa ngerasain apa, gak bisa gitu, kayak insecure dengan diri sendiri, kayak aku tuh butuh inilah, butuh dukungan secara apa, Mental. iya kayak gitu. Cuma ya bapakku balik lagi bilang, kayak bapakku kayak nggak peduli gitu, apa ya, bukan nggak peduli, kayak ya kamu tuh harus kuat, kamu tuh harus gini. Tapi cara beliau apa, Nyampein. nyampein ke aku tuh, menurut aku kayak apa ya, bukannya malah kitanya jadi semangat atau kitanya jadi kayak Motivasi gitu ya. termotivasi, malah jatuhnya kayak apa ya, Nyudutin gitu. kayak malah bener-bener dipush abis-abisan kayak gitu, bukannya itu malah kayak tertekan gitu loh dengan itu kayak gitu. Gitu aja sih yang aku rasain sekarang ini, jadi ya. Terus kamu punya nggak kayak planning atau kayak cara lain gitu biar bapak kamu tuh gak terlalu nge-push kamu gitu? Sejujurnya belum sih, mungkin aku bakal coba lebih terbuka kali ya sama bapak aku, lebih kayak ngungkapin apa yang selama ini aku rasa gitu, karena kan selama ini aku lebih apa, terbuka atau mencurahkan segalanya tuh kan ke ibu gini. Mungkin dengan aku yang lebih terbuka gitu ke bapak, mungkin bapak bisa lebih mengerti ke aku gitu, lebih mengerti keadaan aku, kondisi aku tuh gimana. Terus juga apa namanya, kan selama ini tuh aku tuh mungkin cara penyampaian aku juga salah gitu kan ke bapak aku nyampein ke beliau tuh kayak terlalu apa ya, kesannya tuh kayak pakai emosi gitu. Jadi beliau tuh mikirnya kayak apa ya, aku yang over gitu, maksudnya terlalu gimana gitu. Mungkin harus dari apa, dari hati ke hati gitu kali ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, cara aku ini bakal berhasil nggak gitu? Aku pengen minta dari perspektif kamu gimana gitu. Iya sih, menurut aku juga dari cerita kamu ya, dari awal sampai yang tadi itu tuh kayak, iya sih, mungkin butuh komunikasi kan penting gitu kan, apalagi kamu tuh jauh kuliahnya gitu loh. Mungkin di situ bapak kamu juga ada sisi positif yang bisa kamu ambil, ada yang negatifnya, tapi mungkin bapak kamu cara penyampaiannya tuh salah gitu. Jadi kamu mungkin komunikasinya bisa lebih dibaikin lagi, atau kalau misalnya kamu memang nggak bisa buat ngobrol sendiri gitu, bisa kan kamu sering cerita ke mama kamu gitu ya. Saran aku mah apa, minta tolong juga sama mama kamu biar ada yang dukung kamu gitu loh pas ngobrol, gitu aja sih. Tapi emang cara kamu udah bagus kok menurut aku tuh. Iya, ya gitu deh. Jadi emang aku tuh apa ya, apa sih, oh ya, jadi aku tuh gak apa sih,
kayak gitu. Bingung terakhir. Jadi bingung. Iya. Oh iya sih, bener juga. Emang hal yang paling penting tuh kan komunikasi antara anak dan orang tua tuh harus baik gitu biar hubungannya selalu baik. Iya sih. By the way, makasih banyak ya Riz udah mau dengerin cerita aku. So happy to share this story to you. Makasih banget. Sama-sama. Pokoknya harus selalu bahagia. Semoga bapak kamu juga bisa cepat sadar gitu ya. Amin.